Jadi ini adalah satu series yang baru. Saya kasih judul di situ Common Room dan welcome everyone. Mungkin saya perlu sedikit singgung kenapa saya sebut series ini Common Room. Jadi Common Room itu adalah satu apa ya living room kita di dormitory dulu. Dulu di STT kita punya satu ruang yang kita sebut Common Room, which is basically di sana kita do everything gitu ya. Semua bisa ada di situ, kumpul di situ, makan, bikin kopi, ya duduk-duduk santai dan juga diskusi teologi. Nah sekarang kita sudah nggak di STT lagi dan sometimes kita merindukan masa STT. Saya nggak tahu Nathan sih, tapi saya kadang-kadang merindukan, terutama masa-masa bisa apa ya selalu ada sparring partner untuk ngobrol teologi di common room. Meskipun tidak semua yang kita obrolkan ya sepenting itu sih, gitu. Tapi it's nice to have someone to chat with ya tentang teologi dan ketika kita sudah nggak di satu asrama, sometimes kita perlu juga itu. Nah, jadi hari ini uh, common room ini dimulai, series ini dimulai. Hopefully if it's working, kita akan do more than just one episode. Mungkin juga nanti teman-teman yang lain bisa kita ajak. Tapi hari ini eh, Anda melihat ada rekan pelayanan saya, yaitu Nathanael Sitorus. Mungkin lu mau kenalan sedikit, Nat? Oke, halo semuanya. Great to be here. Satu apa? Sangat terhormat diundang oleh Wilbert untuk bisa kembali ke Common Room, walaupun ini tidak benar-benar Common Room, kita Iya, terpisah iya. kota. Tapi ya sangat bersyukur ya pernah bisa bertukar pikiran bareng gitu di STT itu satu anugerah. Dan ya saya adalah rekan sepelayanan Filbert, saya adalah hamba Tuhan di Geri Pusat English Service dan sudah melayani sebagai vikaris selama hampir 2 tahun ya English Service. Ya itu belum termasuk beberapa teks tahunnya, tapi ya so far saya di Jakarta. Ya. So, Oke. Nat, lu punya interest teologi di dalam hal apa kira-kira? ini bidang sistematik teologi atau Ya, in general interest lu sekarang. Bukan yang yang dulu waktu sekarang? kuliah ya, bukan dulu waktu tesis, tapi ya sekarang. Oke, sekarang mungkin lebih ke biblical biblical theology sih, biblical studies, especially ke Old Testament karena saya lagi bahas eksposisi hakim-hakim. Jadi saya mempush diri saya untuk mempush diri gue untuk ya belajar Old Testament studies karena gue lebih familiar, lebih at home dengan New Ya. Testament studies gitu. Tapi Hmm. ya kayaknya harus mendorong diri untuk belajar lebih lagi. Kalau orang-orang misalnya mau dengar quote baru, bisa nonton di mana ya? So far ada di channelnya English Service RECJ Jakarta, REC Jakarta itu dari situ. Itu khotbah Crack di English Jakarta Service. gitu ya sebutnya berarti ya, REC REC ya. ya, Reform Evangelical Church REC Jakarta. Oke. Itu adalah English Service-nya Gary Pusat ya. Oke, oke, thank you, Nat, udah memperkenalkan diri sedikit gitu ya. Dan Hmm. by the way, kita hari ini sebetulnya mau mau bicara tentang satu tema di common room kita. Mungkin tema yang kita cukup familiar ya, tapi biasanya tema ini kita bicarakan lebih ke ada atau enggak, boleh atau enggak. Ya kita mungkin nanti akan singgung itu, tapi kita akan coba bicara mengenai fenomena, kalau mau disebut fenomena agak kesan negatif, tapi kita bisa sebut sebagai satu karunia ya. Memang di dalam Alkitab itu adalah karunia, yaitu karunia berbahasa roh di dalam bahasa Indonesia atau di dalam bahasa aslinya mungkin lebih cocok disebut berbahasa lidah. Jadi ini speaking in tongue dan kalau kita bicara mengenai bahasa roh, mungkin hari ini bukan hal baru kalau kita itu tahu ada bahasa roh ini, entah di gereja, entah di ladang misi, entah pribadi dan whatsoever. Dan saya kira siapapun yang nonton ini pasti pernah mendengar ya ada bahasa roh itu. Tapi kita akan coba ya pada hari ini kita perlu bicara lebih jauh sebetulnya ini kan ada di dalam Alkitab ya, ada di dalam Alkitab khususnya di Perjanjian Baru, muncul di dalam Kisah Para Rasul, gereja lahir, muncul di dalam surat-surat Paulus. I think there must be something yang kita bisa bicarakan dari bahasa roh ini dan nggak sekedar masih ada atau enggak gitu pada hari ini. Nah, tapi kita Hmm. perlu definisi dulu nih. Kita perlu definisi dulu. Sebetulnya apa sih yang dipahami sebagai bahasa roh? Mungkin kalau saya akan pisahkan dulu antara bahasa roh di dalam Alkitab yang kita nanti bisa bahas dengan bahasa roh yang sekarang itu kita pahami dengan terminologi itu. Terminologi yang kita pahami sekarang bahasa roh itu kan
yang mungkin kita pernah nonton di dalam video atau kita pernah ada di tengah-tengahnya, yaitu orang-orang yang berbicara di dalam bahasa-bahasa lain yang kita not quite sure itu bicara apa, dan kemudian suasananya mungkin kita entah mungkin ada yang thrilling gitu ya, ada yang seneng, ada yang terharu, atau mungkin ada yang bingung. Nah, itu yang kita seringkali bayangkan tentang bahasa roh. Tapi kalau kita di dalam Alkitab, kita lihat di dalam Kisah Rasul misalnya, ini yang biasa disebut sebagai eh, stenolalia ya. Tapi kalau tidak salah, nggak tahu nih Nathan boleh koreksi ya, di dalam bahasa Greeknya itu semua pakai glosolalia ya, bukan senolalia ya. Jadi semua Hmm. pakainya speaking in tongue, yaitu Hmm. glosa itu lidah, lalia itu bahasa ya, bahasa lidah gitu. Jadi memang sih nanti kita lihat Kisah Rasul 2 sering dibahas sebagai senolalia atau berbicara di dalam bahasa asing, tapi sebetulnya semua bahasa aslinya menggunakan glosolalia, bahasa lidah. Later on di dalam bahasa Indonesia disebut bahasa roh. Nah, kalau kita definisi bahasa roh ini apa, bahasa lidah ini apa, mungkin yang paling dekat ya, definisi atau deskripsi yang paling basic kita bisa katakan adalah ini satu karunia given to the church, diberikan kepada gereja, especially di dalam masa-masa awal gereja berdiri setelah Pentakosta, karena most probably nggak ada sebelum itu, nggak pernah disebut at least. Dan kemudian dari sejak Kisah Rasul pasal yang kedua, Pentakosta itu, ini menjadi satu hal yang penting di dalam perkembangan gereja di awal. Jadi ini satu karunia given to the church, muncul setelah gereja itu berdiri. Nathan bisa setuju dengan ini? Oh iya betul, setuju, setuju. Setuju ya, So far saya setuju. siapa tahu saya salah aja. So far setuju, oke. Nah, pertanyaannya nih, ini untuk teman saya, seberapa penting bahasa roh sebagai salah satu karunia di masa gereja awal, which is perjanjian baru, dan apakah kita itu tahu gereja gereja di abad-abad pertama, yaitu setelah masa perjanjian baru, di abad-abad pertama itu punya atau mendapat benefit dari bahasa roh, menurut Nathan mungkin? Iya, gue rasa sih ini ya, kita mesti setiap kali kita membahas tentang bahasa roh itu kadang-kadang kita terlalu mungkin karena fenomena yang sudah ada di depan mata kita akhirnya sudah langsung serta-merta atau terburu-buru menafsirkan kejadian yang terjadi di pencurahan Roh Kudus itu Pentakosta itu langsung fokus kepada bahasa rohnya gitu atau bahasa lidahnya gitu ya. Itu Hmm. benar di Kisah Para Rasul 2 memang pakai kata glosai bahasa lidah. Tapi hal yang menarik adalah nanti kita mungkin bisa bahas ya di setelah definisi atau pemaparan deskripsi dari Lukas mengenai glosai itu Hmm. speaking in tongues, kita lihat bahwa ternyata para rasul, para murid-murid pas mereka berbicara itu akhirnya mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda gitu ya. Orang-orang dari yang berkumpul ke Yerusalem yang dari berbagai macam negara, dari macam pelosok dunia, mereka bisa mendengar apa yang dikatakan oleh para rasul dalam bahasa mereka sendiri. Nah, itu walaupun memang tidak pakai kata senolalia, tapi kita, I think orang yang bilang bahwa itu adalah Ya, bahasa lain perlu menafsirkan hal itu. Tapi anyway, kita kadang-kadang terlalu fokus kepada fenomena tersebut gitu. Karena kayaknya kita juga harus lihat bahwa bahasa lidah itu penting karena Pentakosta itu penting gitu loh. Jadi kita jangan terlalu terburu-buru lihat oh ini ada fenomenanya tapi kita jangan lupa ini adalah bagian dari satu peristiwa yang cukup penting yang penting dalam kalender gereja yaitu Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Dan kadang kita kan mungkin seringkali kalau dibandingkan dengan holiday Christian holiday yang lain kayaknya mungkin Pentakosta nggak gitu penting kali ya dibanding dengan itu sama Natal. itu dan kenaikan Kristus kali Iya ya, betul. forgotten ya. Iya. Dilupakan. Walaupun kalau di Indonesia kenaikan Kristus ada libur, ada libur. Oh iya, iya. Kalau di Amerika enggak, itu menarik sih. Jadi tapi ya itu kita kadang-kadang kurang ya menekankan hal itu. Kenapa penting? Pentakosta itu penting karena mungkin secara singkat gue mau apa kasih tahu bahwa yang pertama tuh penting karena pencurahan Roh Kudus itu adalah bentuk pembaptisan. Ini gue dapat dari ini teolog Pentakostal actually, Frank Makia. Dia point out which is I think itu cukup biblical karena di Kisah Rasul pertama tuh sebelum Yesus naik ke surga dia mengingatkan para murid akan janji yang yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis bahwa Ya, Yesus itu apa dibaptis dengan air tapi yang datang itu Yesus akan baptis dengan roh membaptis ya. dengan roh dan api.
which is itu tergenapi ketika pencurahan Roh Kudus gitu. Jadi Oke. gereja dicurahkan Roh Kudus itu adalah bentuk pembaptisan, dan baptisan penting karena itu adalah awal mula daripada pelayanan Yesus. Jadi kalau misalnya Yesus aja dibaptis dan itu dia memulai pelayanan dia, berarti ketika gereja dibaptis, mereka itu melanjutkan tugas atau pelayanan yang sudah diemban oleh Yesus sebelumnya. Jadi gereja itu tidak menjalankan apa yang agenda mereka sendiri, tapi yang melanjutkan apa yang Yesus lakukan. Jadi gue rasa pendiskusi tentang uh, bahasa roh atau bahasa lidah itu harus merujuk kembali apakah itu melanjutkan pekerjaan Kristus atau enggak. Itu satu. Yang kedua, kenapa Pentakosta itu penting? Karena Pentakosta kan ini menarik ya. Kenapa sih terjadi di hari Pentakosta gitu? Kan Hmm. Pentakosta kan sebenarnya adalah hari Shavuot. raya Yahudi sebenarnya kan. Kenapa Roh Kudus dicurahkan pas Pentakosta? Well, karena Pentakosta semua orang Yahudi dari beberapa pelosok negara yang dari diaspora kumpul ke Yerusalem karena mereka mau merayakan turunnya Taurat Ya, di Shavuot ya. ya betul Shavuot dari apa tuh Keluaran 19 ya kan. Ya. Which is menarik karena pas Keluaran 19 itu um, ketika Torah turun kan berarti Israel tuh punya identitas baru. Mereka bukan lagi di bawah pemerintahan Firaun, Iya. apa jadi budak di sana, tapi sekarang di bawah pemerintahan Yahweh. Mereka dibebaskan, dan Iya. ketika Tuhan memberikan menurunkan Taurat itu, Tuhan itu mengundang mereka untuk mengikrarkan diri kepada Tuhan. Dan interestingly di Keluaran 19 orang Israel tuh berkata yes I do, basically ya aku akan melakukan apapun yang Iya. Yahweh katakan, Hmm. which is itu kayak upacara pernikahan basically. Itu kayak seakan-akan mempelainya dibaca janji nikah, terus mempelainya bilang oh ya dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap Iya. hatiku, Iya. which is Nah, menarik. Kenapa ini akhirnya kita hubungin ke Pentakosta? Berarti Roh Kudus dicurahkan itu adalah bentuk pengikraran gereja untuk hidup mengikuti Kristus gitu. Mereka mengikrarkan diri untuk mengikut Kristus. Mereka orang yang dicurahi oleh dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang lawful, orang yang dipenuhi dan hidupnya itu untuk menjalankan hukum Allah. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pembahasan bahasa roh atau bahasa lidah kita itu akhirnya membuat kita menjadi lawless gitu, atau tidak membuat kita devoted kepada Jesus gitu, something wrong ya gitu itu ya. something wrong gitu. Jadi I think itu framework yang gue rasa ya harus konteks yang penting yang mengarahkan kita diskusi kita dalam bahasa lidah sih, harusnya But itu. then two question ya, dua pertanyaan. Kalau misalnya tadi digambarkan seperti pernikahan, janji begitu, Mm-mm. devoted, terus kemudian bahasa lidah itu kan segera menyusul setelah mereka dihinggapi oleh dipenuhi oleh Roh Kudus begitu kan Mm-mm. ya. Segera setelah itu mereka berbicara kan di dalam Kisah Rasul 2. Mm-mm. Kita bisa bilang nggak bahwa itu sebetulnya jadi apa ya? Jadi satu parameter atau satu tanda gereja itu ya yang berbahasa roh pada zaman itu. Benar nggak Mm. sih? Atau tidak? Gue rasa Enggak ya. enggak, karena memang tujuannya dari hal itu kan mereka ingin kenapa mereka berbahasa roh itu kan sebenarnya untuk apa ya, Menyampaikan meng, Injil. ya yang menyatakan Injil, menggenapi hal itu. Jadi apa yang ketika mereka dibaptis ya Yesus pun akhirnya juga menjadi berkat bagi segala bangsa juga kan, nggak hanya orang Yahudi. Jadi Jadi kita bisa bilang kalau Kisah Rasul 2 dulu nih ya, itu satu event khusus karena memang pada saat itu kita tahu orang kumpul semua di Yerusalem dari banyak daerah, Kisah Rasul 2 mm, sebut banyak sekali tempat, mm, dan karena itu jadi ini satu tanda yang mungkin, bukan mungkin ya, sangat diperlukan pada zaman itu, permulaan itu. ya Supaya semua orang ngerti dong identitas mereka yang baru itu apa gitu kira-kira ya. betul. Ya, Oke. jadi dengan Eh, kata lain gue merasa itu deskriptif sih. Itu deskriptif karena Oke. ya dengan konteksnya semua mereka berkumpul dari berbagai macam bangsa, ya Tuhan mau menggenapi janjinya bahwa ya Injil itu untuk ke seluruh bumi bahkan gitu. Starting di Yerusalem. Karena di Sehingga menarik ya, Yerusalem. di dalam Kisah Para Rasul mungkin ada beberapa kali eh, fenomena atau aksi bahasa lidah ini di dalam Kisah Para Rasul, dan nggak cuma di Yerusalem ya, tapi itu terjadi di beberapa tempat later on. Ketika juga Ya, sama betul. tujuannya mau menunjukkan ini ada satu permulaan, satu Mm, konfirmasi bahwa Injil itu bagi seluruh bangsa. Oke, ya. itu menjelaskan dong pertanyaan kedua, berarti kenapa di OT, Old Testament, Perjanjian Lama, tidak ada bahasa lidah atau ada?
Ya dari pembacaan saya mungkin nggak ada ya, tapi nggak tahu Iya, film ya begitu. mungkin mungkin kalau ya at least nggak eksplisit mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin mungkin tidak eksplisit. Kalau saya lebih cenderung nggak ada. Em, tapi at least ya kita bisa bilang ini sesuatu yang karunia yang sangat identik dengan permulaan gereja gitu ya. Jadi di PL Hmm, ya memang tidak muncul gitu. Oke, iya. kita Tapi punya record nggak sih? Oke, sekali lagi, sorry, sorry. Tapi sekali sorry, lagi kan itu tergantung definisi ya. Tergantung tergantung definisi. definisi. Kalau definisinya speaking in tongue dalam bahasa surgawi, angelic Ada. language, uh, gua rasa nggak ada. Gua rasa nggak ada. Tapi I think kalau Iya, itu iya. Senonalia, ya well, We don't know for ya we sure don't gitu know, ya. ya. Karena again dari sejak perjanjian lama kan memang Tuhan Tapi memang at least yang menjanjikan. model Senogalia Kisah Rasul 2 nggak ada gitu ya. Memang betul, betul. Tapi memang penggenapan gini loh, maksud gua adalah dari penyanyi lama kan Tuhan tuh emang mau kerajaan Allah itu tidak hanya bagi Israel gitu loh. Yes, true. Jadi udah ada kernelnya, udah ada kayak rootnya gitu loh. Jadi apa yang terjadi di kisah para rasul tuh bukan kayak kayak plan B, kayak wow Ya, surprise ya. gitu. Tapi ini biasa diilustrasikan seperti itu ya pembangunan itu ya, satu apa itu waduk atau ini air itu yang at some point dia waktu masih pembangunan itu ya air tetap mengalir semua orang bisa menikmati aliran kecil dari sungai ya, bukan Hmm. kecil ya aliran sungai but eventually ketika waduk itu jadi dan kemudian air itu dialirkan lebih besar dan dia bisa ini ya jadi eh, Ah, alternatif tenaga listrik ya seperti itu ya kira-kira ya, ya. ya, ya. Jadi Setuju, bukan setuju. Roh Kudus dulu nggak bekerja dan baru kerja di Kisah Rasul 2, tapi ini adalah satu penggenapan fulfillment yang jauh lebih besar gitu ya Hmm. kira-kira kita bisa katakan. Oke, kita punya record nggak bahasa lidah dipakai di dalam sejarah gereja post New Testament setelah New Testament? Kira-kira ya. Eh, dari pembacaan gua akan Church Father sih kurang ya. Karena Iya, mungkin belum belum mencari apa ya gua jujur nggak kurang gitu tertarik apakah benar Church Fathers ada yang punya pengalaman bahasa lidah gitu. karena kalau kalau kita ya kita nggak bisa pisahkan ini dengan apa Azusa Street misalnya ya, di Ah, mana kemudian bahasa roh yang sekarang kita tahu marak itu misalnya before Azusa Street kan itu tidak sesuatu itu bukan sesuatu yang common kan itu bukan sesuatu yang common. hmm, Nah, sebenarnya mungkin kita memang nggak educate ya untuk cari secara historical theology bagaimana dengan Church Father tapi kayaknya jarang ya kalau simple search gitu kayak kita nggak menemukan eh, gereja abad-abad pertama itu record mereka penggunaan bahasa lidah seperti di Kisah Rasul 2 kayaknya nggak ada ya dalam ya, ya, simple seperti research ya nggak ketemu sih gitu at least gitu. ya atau Oke, mungkin memang itu bukan satu hal yang penting bagi Church Fathers. begitu ya. Mungkin, enggak. Ya kan katanya kalau mau mencari misalnya ya ini hal lain bicara tentang penggunaan ikon di dalam ibadah. Katanya kalau kita bilang itu ikon nggak ada, kok Church Father misalnya ada, gitu kan? Berarti Oke, kan something yang worth to think ya meskipun itu pembahasan lain waktu dan polemical sih. betul. Although I think ini ya penggunaan ikon ada tapi but not for worship, at least itu nyaman buat saya seorang Hmm, Protestan gitu di Oke. 2025. Oke, back to bahasa lidah. Ada berapa macam bahasa lidah? Ini pertanyaan yang orang sering sering tanyakan. Oke lah, kisah para rasul 2 seems atau most probably Senogalia, yaitu which is biasanya dipahami saya orang Indonesia tiba-tiba saya belajar bahasa yang bukan belajar, saya bisa berbicara di dalam bahasa yang saya nggak pernah pelajari gitu. Hmm, Which is itu amazing kan ya, karena ya. mereka tiba-tiba berbicara kalau benar berarti di dalam banyak bahasa. Ada berapa macam bahasa? Mungkin saya coba sedikit jawab ya. Yang pertama kan tentu um, Senolalia tadi, tapi biasanya orang itu tambahkan dengan ya bahasa yang angelic, bahasa yang Hmm, tidak bisa dimengerti. Kalau Anda lihat di dalam 1 Korintus pasal 13, itu Paulus sepertinya memberikan gambaran itu ya. Coba saya buka 1 Korintus 13 ayat pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Jadi biasa orang itu tafsirkan yang pertama itu berkata-kata dengan semua bahasa manusia senogalia, and then dan bahasa malaikat itu yaitu yang tidak bisa dipahami. Kalau nggak salah istilahnya kripto ya, kriptolalia, sesuatu yang
Oke. rahasia gitu ya. Kripto bukan anjingnya Superman sih, but different crypto. Oh, itu Oke, bukan itu financial instrument. iya. Jadi kalau kita ikutin 1 Korintus 13 ayat 1 in our simple reading, it seems like ada dua dong ya, Senogalia dan kemudian ada Glossolalia. Lu Hmm. in favor yang mana? Karena gua in favor sebetulnya eh, bukan ada dua macam, tapi tetap satu kalau kalau saya Hmm. gitu ya. Which is Which nanti kita is bisa lihat ah, apa yang dimaksud dengan bahasa malaikat itu. Tapi kalau saya itu menafsirkan sebetulnya di dalam masa Paulus dari sejak Kisah Rasul 2, there is only one type yaitu Senolalia tadi. hmm. Nah, pertanyaannya apa itu yang disebut dengan bahasa malaikat? Di dalam penafsiran saya seorang amatir teolog ini, Semua itu aman. bicara mengenai Hebrew, Hebrew language, which is sering Oke. disebut di dalam tradisi tertentu sebagai bahasa malaikat, Hason Lakodes. Gitu. Jadi itu bahasa yang ada kekhususan, ada satu tempat istimewa tersendiri di dalam gereja pada masa itu, terutama di dalam komunitas ada yang Yahudi dan ada Yunani yang menjadi percaya misalnya. Hmm. So perhaps yang Paulus maksudkan itu bukan bahasa yang no one understand, tapi bahasa Ibrani. Jadi itu dulu ya. Tapi pertanyaannya adalah sebetulnya kita itu tahu nggak sih apa yang terjadi di Korintus? Kenapa Paulus bilang 1 Korintus 13 ayat 1 itu? Hmm. Um, kita tahu nggak sih for sure bahasa roh di dalam Korintus itu seperti apa sehingga Paulus tuh harus kasih teguran dan koreksi tentang Oke. kasih dan seterusnya. Hmm. Menurutku kita nggak terlalu tahu sih. Hmm. Jadi apakah di dalam Korintus ini kita komunitas Korintus maksudnya itu adalah orang itu semua berbahasa lain yang semua tiba-tiba nggak ada yang ngerti satu sama lain gitu. Instead of kayak Kisah Para Rasul 2 itu kan murid-murid berbahasa lain dan orang ngerti mereka bicara Hmm. apa. But in Corinthians mungkin enggak. Jadi semua kacau gitu ya. Ya. Atau mereka itu mungkin bicara di dalam bahasa yang no one understand sama sekali. Kalau di Hmm. Kisah Rasul 2 itu kan, oh itu bicara bahasaku. Berarti ada yang konfirmasi dong. It's something understandable, bisa dipahami. Hmm. But perhaps in Corinthians nggak ada. Atau Nathan mungkin mau coba tambahkan apa yang happening di Corinthians menurutmu? Ya, selain di 1 Korintus 13, sebenarnya juga yang menarik di pasal setelahnya, 1 Korintus 14. Karena Ya. dibilang, misalnya kayak ayat 2, atau Korintus Hmm. 14 ayat 2 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Hmm. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Um, Terus ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, speaker ya, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Dan ini Hmm. menarik sih, karena ya combine with tadi yang dari yang lu sebutkan dari pasal 13, itu ya ada contention apakah ini itu bahasa yang lain, atau ini bahasa ya Hebrew. Itu menarik, saya juga baru dengar akan tafsiran tersebut itu sebenarnya. Tapi yang menarik adalah gue rasa gue setuju sih bahwa kita nggak tahu the nature of speaking in tongues di Korintus sebenarnya. Tapi memang yang masalah begini, kadang-kadang gereja masa kini itu selalu fokus sama ya speaking in tongues dan segala macam, tapi padahal kalau mereka mengerti konteks kenapa Paulus itu menegur dan juga menyebutkan tentang speaking in tongues ini, itu uh, akhirnya apakah ada speaking in tongues atau enggak itu sebenarnya nggak gitu penting sebenarnya. Karena Sebenarnya gitu. iya, konteks dari case kenapa akhirnya Paulus bilang tanpa aku pun kalau berkata-kata dengan semua bahasa dan bahasa malaikat, yang sebenarnya ini bisa mungkin mungkin dia hiperbolis loh. Sangat Iya, iya, iya. mungkin Paulus ini berkata hiperbolis karena setelah dia ngomong sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, Betul. aku sama-sama dengan gong berkumandang dan canang yang bergerincing. Terus yang ayat kedua di belakang dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan. Ini sekali lagi hiperbolis. Bagaimana dia bisa memiliki seluruh pengetahuan. Terus sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Sekali lagi ini hiperbolis lagi. Iya. Hmm. Terus misalnya ayat 3. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Ya kan, sekali lagi ini satu bahasa hiperbolis. Jadi bisa jadi bahasa malaikat dia ngomongkan sini itu ya mungkin cuma satu expression, hyperbolic expression saja To gitu loh. say another thing, untuk To say menyampaikan another hal yang thing. lain. What is that thing? Terus
Apa maksudnya? Apa yang sebetulnya Paulus mau ngomong dengan hiperbolis itu? Oh ya, bahwa sebenarnya apa kalau kita mau punya segala spiritual gift, tapi kalau tidak punya kasih itu sama aja bohong, basically. Jadi kita mau punya spiritual gift sampai sehebat apapun, tapi tidak ada kasih itu nggak guna gitu loh sama sekali. Jadi ya kita mau Anda ada orang yang bisa mengaku Anda punya speaking tongues. Oke, okay, good. Tapi if you do not have love, ya ini ya for nothing. Ya karena di pasal ke-14 ditanyakan lagi kan, Paulus juga menyatakan bahwa oke, okay, mungkin kamu hebat gitu, gereja Korintus punya spiritual gift gitu bisa Ya, melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa mengerti, tapi hey, jauh lebih baik spiritual gift itu digunakan untuk yang bisa membangun jemaat. Ya, maka daripada itu, nubuat jauh lebih penting. Kenapa kamu mengejar punya spiritual gift ini? Ini nggak sepenting penubuatan gitu, atau berkhotbah. iya. Ya kan? Jadi ya jauh lebih baik. Jadi oke, okay, jadi kayak basically kayak Paulus kalau saya mau parafrase Paulus sebenarnya, oh lu punya speaking in tongues, oke okay, good, whatever man. Good for Tapi you. jauh lebih baik lu bisa prophesy, jauh lebih baik lu bisa berkhotbah gitu. Itu jauh Iya. lebih berguna buat Oke. jemaat. Jadi itu yang lebih penting sih. Jadi dan akhirnya kalau untuk standpoint gua, apakah ini dua bahasa atau apa? Mungkin gue masih memberi ruang, bahwa uh, ada glosolalia juga. Jadi ada dua macam bahasa di sini. Karena walaupun gimana pun, yang di kisah para rasul seperti yang lu agak tadi tunjukkan, di kisah para rasul sama 1 Korintus itu agak beda gitu. Tidak Iya. hanya naturnya gimana berbeda, di mana di kisah para rasul itu mereka Oke. berbahasa dalam bahasa yang lain gitu, jadi bisa dimengerti oleh orang yang dari berbagai macam negara. Tapi kalau yang ini itu an otherworldly language yang sebenarnya gue belum bisa secara pasti certain bahwa ini ya pasti bukan bahasa malaikat, bahasa otherworldly gitu. Jadi gue masih membuka ruang bahwa ini ada kemungkinan ada dua Oke. language gitu. Tapi apart from surat Paulus di Korintus ini, ada nggak sih di bagian lain that angelic language itu? Dan so far that I know sih enggak ya. Berarti kalau itu hiperbola ya masa didasarkan only on hiperbola sih? Kan itu Ya, jadi satu pertanyaan kan at least kan ya. nah masalahnya di pasal 14-nya gitu. Walaupun Oke. memang 13 hiperbolis, Eh, tapi pasal 14 Kak. I'll get back to that ya, yang pasal Nah, 14. Tapi kamu pernah dengar nggak satu penafsiran, jadi bukan senolalia dan glosolalia, let's just lupakan dulu glosolalianya. hmm, Tapi kalau kembali ke kisah Rasul 2, ada satu scholarship yang dipopulerkan oleh Bob Serhusen. Ya, Bob Serhusen. Ya, ini saya juga lihat dari beberapa buku dan jurnal ya. Jadi dia itu menafsirkan itu bukan senolalia di kisah Rasul 2 atau bahasa malaikat, tapi dia sebut itu sebagai diglosia atau bisa disebut fenomena dua bahasa, ya, dua bahasa. hmm, Jadi menariknya ya, kalau kisah para rasul 2 itu kan kita tahu semua orang itu berkumpul di Yerusalem karena untuk hmm, Shavuot itu atau Shuvuot. Kemudian mereka itu dari banyak daerah, kemudian mereka yang tadinya diaspora itu kumpul di sana, dan kemudian mereka itu ada di sana untuk perayaan, tapi kemudian rasul-rasul itu bicara di dalam bahasa-bahasa lain. Nah, si Zerhusen ini mengatakan bahwa bahasa lain itu sebetulnya adalah dua bahasa, yaitu bahasa Aram dan juga bahasa Yunani. Which is hmm. waktu saya baca pertama kayak doesn't make sense kan ya, karena Oke. orang-orang itu kan dari banyak daerah. Hmm, Tapi menariknya dia itu bagi yaitu orang-orang yang eh, bicara sebetulnya mereka orang-orang Yahudi dari banyak daerah itu. Coba kita buka aja ya kisah Rasul 2 karena saya nggak hafal nama daerah-daerahnya. hmm, Kisah para Rasul 2 itu kan mencatat mereka dari beberapa daerah, tapi menurut Serusen, mereka itu sebetulnya tidak berbicara di dalam bahasa A, B, C, D, E, F itu, tapi mereka bicara di dalam orang-orang Partia, bicara di bahasa Aram, dan orang-orang yang satunya lagi itu bicara di dalam bahasa Yunani. Nah, hmm, kalau kita lihat ya, misalnya eh, ini ya, orang-orang yang kumpul di Yerusalem itu adalah orang-orang Yudea, mereka itu adalah orang-orang diaspora, dan mereka itu sebetulnya terbagi menurut Serusen di dalam satu kekaisaran Romawi dan kekaisaran Persia. Masing-masing punya bahasa bersama, bahasa Yunani untuk kekaisaran Romawi di barat, dan bahasa Aram untuk kekaisaran Persia di timur. Nah, kalau kita lihat di ayat 9 sampai 11, kalau kita lihat ini kan ada orang Partia, Media, Elam, sampai kemudian orang-orang mana ini? Orang-orang Kreta dan orang Arab gitu ya.
itu sebetulnya bisa dibagi dua. Hmm. Mereka orang-orang yang berbahasa Aram itu Partia, Media, Elam, Mesopotamia, dan mereka yang berbahasa Yunani adalah Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan seterusnya. Hmm. Nah, berarti menarik. Kenapa kok Aram dan Yunani jadi so much big of a deal? Hmm. Karena normally orang-orang Yahudi itu nggak bicara bahasa itu tentang Hmm. ya tentang agama mereka gitu. Mereka akan Ya. bicara bahasa Ibrani meskipun Hmm. mereka dari daerah macam-macam, mereka dagang dengan Aram, dagang dengan Yunani. When you are in Jerusalem, you speak Hebrew gitu. Yap. Tapi mereka mereka menembus batasan itu. Jadi seperti bahasa yang ya mengundang partisipasi. Ya kembali ke tadi gue bilang ya, em, bahwa Injil ini untuk semua orang. Mulai dari mana? Mulai dari dua bahasa. Hmm. Nah, kembali ke 1 Korintus 13, kenapa saya mengatakan penafsiran bahwa bahasa malaikat itu Hason Lakodes itu adalah eh, bukan bahwa itu adalah Hason Lakodes yang sering disematkan kepada Ibrani, karena Paulus seperti mau mengatakan, dan di dalam konteks Paulus kan normally ya orang-orang itu memisahkan siapa yang bersunat dan tidak bersunat. Hmm. So if you can speak all languages, dan kamu bisa bicara bahasa Ibrani alias kamu ini merasa kamu lebih besar, tapi itu nggak ada gunanya kalau nggak ada kasih. Hmm. Nah, I think kalau aku sih masih lebih setuju yang Xenolalia ya. Tapi di Gosia ini menarik sih karena satu ini hal yang cukup baru. Beberapa ya tahun lalu aku baru pertama kali baca. Aku belum baca di dalam yang sampai serius bagaimana. Tapi it's interesting bahwa ada kemungkinan lain yang menurutku masih masuk di dalam apa itu speaking in tongue gitu. Hmm. Artinya ya kalau kita kaitkan dengan message yang tadi, itu bisa aja useless kamu mau mempertahankan your status sebagai orang bersunat atau tidak, but you don't have love. Hmm. Maka ya itu bukan hal yang penting. Ya. Nah, kalau penggunaan yang pribadi gitu ya, apakah bahasa roh itu yang di dalam Paulus bilang tadi apa? Kalau kamu untuk mengembangkan diri gitu ya, bahasa yang Paulus Ya. pakai ini, Ya, apakah itu berfaedah ke itu diri. ada di bagian lain bahwa karunia itu untuk pribadi? Hmm. I Ya, think ya, nggak tahu sih. So far umumnya, sih. umumnya, Hmm. umumnya ya, aku cukup meyakini karunia itu untuk pembangunan tubuh dan Hmm. bukan pribadi. Ya. Dan kalau kita lihat karunia-karunia yang disebutkan di dalam surat Paulus misalnya, apakah ada karunia yang bertujuan for one person gitu punya pertumbuhan gitu? Hmm. Kayaknya mungkin juga nggak ada gitu ya. Ya. Jadi sekarang oke lah, misalnya orang mengatakan someone has it, ya good for you gitu kan ya. Tadi Hmm. Hmm. reaksimu itu juga reaksi saya, ya good for Hmm. you. Tapi Hmm. eh, terus apa gitu? So what gitu? Hmm. Tapi banyak juga yang kemudian itu jadi rancu kan. Semua merasa punya pribadi gitu juga bukan satu hal yang clear untuk kalau kita bahas dari perspektif kita melayani di satu komunitas ya. Itu bisa jadi bola salju yang cukup liar sih menurutku ya. Ketika kita kayak oh ya mungkin saja gitu. Tapi Hmm. I appreciate kalau orang mau leave the room for mystery gitu karena ya ada juga lah tempatnya itu. Tapi I don't know, what do you think? Iya, ini menarik karena lu point out that karena memang di misalnya kayak Efesus atau Kolose, memang uh, gift spiritual gift yang diberikan oleh Yesus kepada gereja itu memang semuanya itu untuk mendewasakan gereja gitu, for building up the body. Dan gue sangat setuju dan ini mungkin juga bisa menjadi dorongan Paulus yang untuk menegur gereja Korintus gara-gara fascination mereka gitu terhadap spiritual gift ini yang hanya beruntung apa menguntungkan pribadi ini, yaitu mereka makanya Paulus menegur mereka ya kamu harus mempunyai karunia untuk bisa menginterpret speaking in tongues gitu loh. Jangan cuma mau speaking in tongues doang karena itu nggak guna gitu. You seek gifts to interpret it gitu loh. Jadi sebenarnya ini jadi juga menjadi satu dorongan ya bahwa kalaupun kita tuh punya gift apapun kita harus sebisa mungkin cari cara di mana itu bisa membangun tubuh gitu loh. Jadi kalau jadi ini menarik karena um, bagaimanapun juga apapun spiritual giftmu yang kau ngakui sebagai spiritual gift itu berarti juga harus bisa you have to make sure itu bisa berguna dan berfaedah bagi banyak for the greater good gitu. Jadi uh, gua rasa itu juga mendorong akhirnya Paulus untuk bisa apa Hmm. ya menegur orang-orang Korintus. Tapi memang sih I get what your point bahwa kalau misalnya kita kasih leave room itu membuat jadi satu apa ya ambiguitas dan akhirnya membuat orang akhirnya bisa
saya enak-enak emang Misalnya, ngaku. misalnya gue Hmm. begini nih, ya Vikaris Nathan sih khotbah bagus, tapi sebetulnya gue punya to speak with the Lord, wah dengan bahasa Ah, angel gitu. Itu kan jadi ah, ah. karena aku pernah beneran dengar sih orang yang begitu. Hmm. Sebetulnya saya punya, tapi saya tidak bisa tunjukkan karena ini untuk pembangunan diri sendiri. Itu kan jadi rancu ya. Apa sih mau poinnya gitu jadinya? Itu jadi ya balik lagi sih. Mungkin Paulus memberikan nasihat itu bukan per se mengatakan bahwa ada atau nggak ada sebetulnya. Ya, Ya, let's just good for you, tapi apa tujuannya gitu ya. I iya. like that sih. I like that. Iya, jadi ya untuk orang seperti itu saya akan bilang oke, ya saudara mungkin bisa boleh pikirkan gimana bisa akhirnya ya bisa membangun jemaat dengan karunia tersebut gitu loh. Mungkin dengan apa yang saudara mengerti dan saudara bisa kasih tahu kepada jemaat. Ya pasti kan nggak mungkin suatu revelation baru kan. Kadang-kadang orang akhirnya dengan speaking in tongues mereka mengaku bahwa saya punya wahyu baru. Nggak tahu itu masih ada apa enggak ya. Apa Tapi orang bilang rema? Rema itu apa sih? ya Rema kayak apa yang lagi eh, Yang apa ya khusus Tuhan mengena di ngomongkan ke itu kita ya. yang kayak kena gitu. Gue pernah Oke, dengar rema nggak? Gue pernah dapat rema nggak? nggak pernah. Gue suka krema kopi sih. Iya, keren. Tapi By the way ya, sorry, eh, ini aku jadi kepikiran. Kalau pada akhirnya pembangunan tubuh itu lebih harus diutamakan, ya lebih diprioritaskan dibanding berdebat ada dan nggak ada. Kita itu sebetulnya sikapnya mesti apa ketika orang bicara tentang polemik bahasa roh. hmm, Atau apakah eh, sekarang lebih baik ya kita hindari, tapi kayaknya jadi aneh ya kalau hindari ya. Gimana ya mestinya ya? saya rasa sih tetap ada ruang ya kita untuk bisa menegur kalau misalnya ada banyak gereja yang mengaku mereka itu ya bisa berbahasa roh dan segala macam dan penggunaannya yang menurut saya tidak ada biblical grounds, misalnya seperti yang Paulus sudah sudah tegur juga di dalam kisah di Korintus bahwa ya mereka akhirnya berbahasa roh dan akhirnya itu malah membuat orang-orang yang asing itu tidak lagi tertarik dengan gereja karena ya bagi mereka seakan-akan ya Yahweh atau Allah Kristus itu adalah Allah yang of chaos gitu, God of chaos gitu kan. Ya itu juga saya rasa dan kalau tidak ada interpretation of tongues dan orang secara serentak itu dipraktekkan, ya saya rasa kita perlu penegur juga sih. Kita sebagai gereja kan punya prophetic voice juga kan ya. Jadi kita harus pakai itu untuk juga menegur dan untuk mengembalikan gereja sesuai dengan marwahnya gitu, sesuai dengan apa yang harus dilakukan, yaitu build up the body dan juga jadi berkat bagi dunia, menyatakan Injil, membuat kita makin lawful seperti ini kita yang gue ngomong. Jadi ya any practice yang akhirnya menjauhkan kita pada Alkitab, menjauhkan dari hukum Allah, menjauhkan kita dari agendanya Kristus yang harusnya kita lakukan, menjauhkan kita dari membawa orang-orang menembus batas-batasan sosial yang Oke. ada gitu. Nah itu kita harus perjuangkan. Dan menarik kan kalau orang-orang yang biasa itu gereja yang nggak tahu ini sekali lagi ini apa yang saya lihat ya. Ya pengen gue lihat itu buat setiap kali gereja itu mementingkan bahasa roh, akhirnya Hmm. orang yang tidak berbahasa roh itu akhirnya dikucilkan gitu. Ya, kayak Dengan lu sekali kayak lagi kurang kurang ini kurang kurang rohani rohani gitu. ya. Jadi ada batasan sosial lagi. Jadi itu sangat melawan akan Tapi di gereja esensi yang speaking. tidak berbahasa roh juga bisa mengucilkan orang yang tidak pergi pelayanan Oh misalnya. itu betul juga. Berarti Makanya, mirip-mirip ya kita ya sebetulnya ya oh semua iya ya. betul. Makanya kasih itu penting. Sekali lagi kasih. Yeah, that's Iya, it. jadi karena menarik kan Ya, selain kalau di Korintus 1 Korintus 13 ini nggak hanya ngomong tentang orang yang berbahasa roh, tapi orang-orang yang punya knowledge juga. Lu punya knowledge sehebat apapun, tapi nggak tidak ada ada gunanya, kasih, nggak ada nggak ada gunanya. gunanya juga. Ya. Gitu. Memang Korintus itu mirip kita ya, maksudnya mirip gereja modern, semua Begitu perlu ya. belajar dari Korintus gitu. Karena Korintus tuh mungkin blessed with many spiritual gifts kan ya, diberkati dengan Hmm, banyak karunia untuk melayani, tapi mereka kurang kasih ya. betul. Ada beberapa pertanyaan intermezzo nih. Ini beberapa pertanyaan intermezzo. Misalnya satu pertanyaan ini begini. Kalau misalnya fenomena bahasa roh itu terjadi hari ini, kayaknya kurang menarik. Kenapa kurang menarik? Karena AI bisa menggantikan peranannya plus dengan gambar. What do you think about it? Wah hebat ya kalau AI bisa pelajari, berarti not so angelic berarti. Maksudnya, dulu misalnya cuma bahasa yang lain, tapi sekarang bisa plus ilustrasi gambar. Oh keren, ya not so angelic Keren. dan ya. Itu jokes lah ya. Tapi AI Betul. mungkin sekarang tidak menyatukan banyak orang ya. AI Iya cuman betul.
dipakai untuk bikin tugas saja sama anak-anak kuliah. Bisa nggak kalau kita leave the room open untuk karunia bahasa lidah, bahasa roh, selama syarat-syarat Paulus dijalankan. Misalnya ya, ada yang menerjemahkan, bergantian, teratur, membangun tubuh. Hari ini misalnya, what do you think? Saya rasa masih bisa sih. Gua rasa sih masih bisa. Cuma Tapi masal siapa yang bisa guarantee bahwa itu beneran? Kamu pernah nggak lihat orang misalnya kayak kita nih berdua, saya and then you are like, maksud Filbert adalah Kristus memiliki dua natur. Pernah nggak dengar begitu? nggak pernah sih. Someone said something, and then the other person, ya orang sebelahnya, interpret it right away. Jadi di mimbar bisa dua orang. Hmm. Siapa yang bisa guarantee? Ya, itu makanya jadi sulit. That's why I'm a cessationist. I That's why see. I'm a Oke. cessationist. Tapi lu Ya. nggak ya? Lu bukan ya? Eh, gua nggak tahu. Gua apakah gua secessionist apa enggak? Kamu tidak Eh, mau dikotakan di dalam Iya, pembatasan betul. ini. Tapi bukan Kurang kurang karena kurang ini bukan ya, kurang bold ya, kurang bold. enggak gue bold dalam mengkhotbahkan tentang kasih, bro. Itu aja. Gitu ya. Ya dia lebih sesuai I will do Paulus. I will use hyperbolic language ke orang-orang yang kayak Kita gini begini juga. gini gini gini. Aku sih setuju ya. Kita nggak selalu bisa dikotakkan di dalam terminologi. Bahkan misalnya reform gitu ya. Reform itu reform yang bagaimana? Semua orang bisa merasa diri reform ya. Reform itu reform apa gitu kan? Itu juga hal yang lain. Cuman di dalam hal kalau kita cuman pilihannya cessationism dan continuanism, I think cessationism itu ini ya konsisten ya gitu ya. Dan by Hmm, the way kan itu bukan Tuhan nggak bisa lagi ya berkarya betul. atau Hmm, bukan itu kan, tapi betul. bahwa karunia-karunia itu spesifik within eh, di masa awal gereja itu dibangun gitu. Ya. Dan mujizat di dalam Alkitab itu apparently not that much di setiap zaman gitu. Hmm. Misalnya di PL pun juga nggak semua masa itu kayak Musa kan, semua bisa bikin mujizat banyak atau seperti Elia dan begitu juga dengan gereja sih. Jadi kalau aku sih kalau pertanyaan ini, which is ini pertanyaan dari jemaat yang tak ambil, kalau aku sih tidak ya. Kalau aku tidak. Nathan tadi iya. Jadi udah tahu mau kritik siapa kritik dia begitu. Kalau saya sih enggak ya. For the sake of I don't believe it bahwa karunia itu masih berlaku pada hari ini gitu. Hmm. Pero oke, leave the room for mystery gitu ya. Eh, Sebetulnya di dalam gereja kita juga kita nggak mengatakan itu absolut ya. Banyak yang mengatakan there is a possibility, tapi kita biasa mengatakan 99% dari yang kita lihat kalau kita mau pakai persentase most probably nggak legit dengan banyak aturan yang dilanggar. Hmm. Tapi kalaupun misalnya sekarang hari ini kita lakukan itu, my question is siapa yang bisa garansi itu adalah bahasa lidah beneran dan Hmm. bukan gua ngomong apa aja ya Nat, nanti gue terjemahin khotbah lu gitu. Ya, ya. It's Tapi crazy gitu. dari apa yang lu jelasin sebenarnya kita nggak banyak berbeda sebenarnya. Maksudnya, I think in many ways I'm leaning more towards cessationism sebenarnya gitu. Sudahlah, Bahwa kau embrace lah, enggak bukan embrace. begitu. Enggak bukan begitu. Anda mau menyematkan saya, jadi saya tidak mau. Tapi maksud gue gini, jadi uh, gue setuju bahwa memang karunia roh itu juga memang ya muncul untuk di masa-masa awal gereja dan segala macam. Dan masa gini, memang akhirnya yang menjadi kesulitan adalah secara pragmatis adalah bagaimana kita akhirnya meng-verify bahwa itu tuh benar atau tidak. Iya, Dan yeah. dan justru itu menjadi dan saya justru itu jadi bagus sebenarnya bahwa kita jangan main-main dengan hal ini gitu loh. Kita harus ingat bahwa seperti tadi sudah ngomong kan, gue udah ngomong bahwa kalau ini membuat kita akhirnya oh kita ngaku ini punya wahyu baru lah atau ini membuat kita makin jadi chaotic gitu, komunitasnya chaotic, komunitas yang punya batasan sosial yang nggak jelas, ya ini dibuang aja sih gitu, nggak guna sih. Mungkin klaim-klaim tersebut mendingan udah nggak usah ngaku kamu punya bahasa lidah sebenarnya begitu. Jadi Oke. Okay. tapi maksudnya seperti ya saya maksudnya dalam arti gue tuh masih membuka adanya ruang bahwa Yeah. yang memang mungkin ada karena kita gue Yeah. rasa agak susah untuk bisa so 100% certain akan hal ini walaupun memang secara pragmatis secara praktek ini agak jadi sulit karena kan kita membuka pintu apakah terlalu lebar untuk chaos atau dengan Ya, dan ya pertanyaan yang selalu aku pikir sih, who can verify it gitu. Siapa hmm, yang bisa bisa
misalnya ya orang biasa tuh kan semua katanya ini kata si ini atau kata saya atau kata pengalaman siapa ada mujizat nih gitu. Oke, mujizat sih saya percaya ada ya, tapi mujizat di dalam pengertian Allah, providensi Allah sih very possible. Mm-mm. Itu happens all the time gitu ya. Setiap hari kita juga menghidupi itu. Tapi in terms of karunia seperti di NT itu sulit ya. Tapi saya sih setuju ya sebetulnya memang living the room dalam artian kita itu percaya Tuhan itu bisa bekerja selalu dengan apa ya mengagetkan kita ya orang-orang yang Di luar kecil ini. ekspektasi ya. Iya, itu sangat 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 penting sebetulnya sih. So kita nggak beda-beda amat ternyata ya. Ya. Iya, tentu. Apakah teolog reform ada yang berbahasa roh? Teolog ya, ada nggak sih? Kayaknya kalau ada pun nggak mau ngaku kayaknya. Takut kayaknya. Nggak, takut Jadi kayaknya. jadi saya sebetulnya ada, tapi saya Iya, takut dihakimi iya, oleh iya teman-teman. digigit sama Jadi yang lain. ya, Tapi nggak tahu sih. Ya mungkin nggak, tapi nggak apa-apa is juga. Wayne Grudem reform? I don't know. And You have to does ask he him. does he speak in tongue? Wayne Grudem kan lumayan ini ya, reform Pentecostal ya, is it? Ya, di Muhammad Custom. Yeah. Ya, he's open to that. Which is itu doang sih yang muncul di kepala saya, tapi kayaknya juga bukan. Tapi dia kayak nggak ada klaim bahwa dia Nggak ada ya bisa, nggak kayaknya. ada karunia kan ya. Jadi Ya. nggak tahu. Dia nggak punya karunia yang itu gitu kan ya. Itu ya. Dia tetap punya karunia yang lain ya. Betul. Oke, sebenarnya itu semua, tapi saya mau tanya beberapa hal lain. Ini impromptu kepada Anda. Seberapa jauh atau seberapa dekat jarak antara clergy, orang-orang rohaniwan, dengan layman, orang awam, menurut Ikaris Nathanael Ini Stoics? jarak apa nih? Jarak spiritual, jarak Anything? ini saya Kalau ya, spiritual kan mostly supposedly enggak ya, harusnya ya. Atau ada? enggak lah, tentu tidak Enggak dong. ya. Kalau secara sosial, Ini fenomena atau normatif Anda tanyanya? I don't know, ini mungkin nggak bisa diupload juga sih yang bagian ini. Pertanyaannya ambigu, ambigu banget nih. Gue bingung. So, mungkin ini ya lebih ke leadership in the church. Jadi sebetulnya model kepemimpinan atau model pemerintahan gereja itu harusnya antara mereka yang disebut sebagai pemimpin jemaat, whether kita sebut penatua, pendeta, atau hamba Tuhan, atau misalnya diaken, itu seberapa dekat dan jauh mereka dengan domba seharusnya. Hmm. Which is obvious kan, musuhnya dekat kan ya. Hmm. Tapi kenapa di dalam gereja itu seringkali ada rasa gap yang besar ya antara mereka yang melayani dan menjadi pemimpin dengan mereka yang adalah jemaat awam pada umumnya gitu. Hmm. Especially itu dan kemudian dengan hamba Tuhan apalagi gitu. Hmm. Ya, Mungkin nggak ya kita perlu do something else gitu di dalam cara kita melayani misalnya. kalau mungkin dari sisi pemimpin gereja sih, kita memang sebisa mungkin mempraktekkan servant leadership sih sebisa mungkin ya. Karena memang dan gimana caranya untuk kita ngerti servant leadership? Well, pertama kita harus ingat kita juga domba gitu. Iya, Jadi nggak serta-merta karena misalnya ketika Yesus meminta memerintah Petrus setelah dia bangkit untuk memberikan makan kepada domba-dombanya, ya bukan berarti Petrus jadi bukan domba lagi sih. iya, iya. Dia tetap domba juga. Yesus adalah shepherd gitu kan, the main shepherd. Dia juga cuma under shepherd gitu. Jadi kita jangan lupa bahwa kita pun juga butuh makan gitu. Dan kita Iya. jangan merasa kita seperti punya mesianic kompleks bahwa kita yang menyelamatkan Kita komunitas punya kita. hidden knowledge of God. Ya segala macam itu atau punya hak Iya. otoritas yang tidak bisa diganggu gugat gitu. Which is Kayaknya sebetulnya kalau gue pernah rekomend satu buku yaitu dari Bruce Waltke itu yang apa itu Finding the Will The of Will of God God. atau semacamnya Hmm. itu sebetulnya salah satu premis dari para imam-imam pagan ya bahwa mereka itu punya hidden knowledge daripada dewa dan you have to Betul. do something through me untuk kamu bisa mendapatkan itu. Hmm. Itu kadang-kadang eh, kita terbawa ya, misalnya hamba Tuhan ini punya special kedekatan dengan Tuhan dan kemudian kalau kita baik sama dia, traktir dia makan soto, we will get something in return, Ya, but it ya. doesn't work that way kan ya, nggak seperti itu. Kayaknya orang di 1 Korintus yang punya bahasa lidah kayak gitu juga sih sifatnya sih. Oh gitu ya, Iya. saya mengerti. Berarti ini bisa diupload di YouTube nanti. Iya. Iya. Menarik ya, tapi ada juga artikel dari misalnya teolog-teolog di Indonesia juga ada, Prof. Yowas misalnya, dia bilang bahwa leadership by servant itu tularki
Mhm. itu bukan yang akhir sebetulnya, tapi ada leadership by friendship, hierarchy itu. Pernah pernah Mhm. baca nggak? Ya pernah dengar ya. Mhm. Which is maksudnya bukan karena kiriarki, kalau itu kan obat yang Tuhan berikan kepada kiriarki, sorry, dugarki, obat kepada kiriarki, leadership by Lord, by Tuhan. Lordship ya. Terus kamu kalau mau mau menjadi yang pertama ya kamu harus Kiri melayani, ya, kamu kiri ini ya. dan seterusnya. But then kalau kamu berhenti di situ saja, kamu bisa abuse itu. Judulnya sih hamba, tapi isinya bos misalnya. Hmm. So you have to grow lagi bahwa Tuhan menurut artikel-artikel ini, dan mungkin nggak cuma hanya Prof. Yowas ya, Hmm. itu actually intended supaya orang itu tidak hanya sebagai hamba saja, Yohanes, Injil Yohanes, tapi juga sebagai sahabat, yaitu mereka yang mengerti hati Tuhan begitu. Hmm. So perhaps kalau kita sebagai orang yang melayani, mau hamba Tuhan, mau itu jemaat, ya kita harus mengerti itu dulu, dan kemudian kita try to membagikan juga ya kepada orang lain, bukan sekedar nih gue kerjain, nih Hmm. gue kerjain, nih gue kerjain gitu ya. Ya. Treat others sebagai sahabatnya. Treat others sebagai friend ya, sebagai Hmm. sahabat, karena Tuhan meskipun kita tentu bukan sahabat dalam arti yang kurang ajar dengan Allah Ya. ya, tapi dia Hmm. memberikan isi hatinya, bukan sekedar nyuruh kita gitu ya. Betul. Dia Ya, memberikan, Yesus Yesus panggil murid sahabatnya kok juga sih ya. sebenarnya. And well, Abraham disebut sebagai a friend Sahabat of God Allah, kan ya, betul. Ya, sahabat ya. Allah gitu. Ya kalau Ya. punya sahabat kayak kita sih ngenes sih memang sih, tapi ya Tapi itu menarik. anugerah. Iya, itu sulit sih. Mungkin kayak kita tanya kita jarang banyak teman kali ya. Mungkin lu ada sih, gue sih nggak kurang. Gitu ya. Tapi anyway, maksud gue sih itu menarik sih karena gue nggak gitu yakin ya statementnya Profesor Jowas bilang bahwa kalau dularki itu ya berarti itu sebagai obat kepada kiriarki itu dolarki adalah obat kepada kiriarki. Therefore nanti kalau kita cuma stay di situ nanti bisa jadi abusive. Um, Enggak ya sebetulnya ya. memang sih itu tuh penting. Maksudnya dalam arti kita servant leadership, berarti kita rela mau memberikan segalanya kan seperti yang di Filipi 2 misalnya kan. Yesus rela Ya, menanggalkan dia rela menjadi manusia, jadi hamba. mengambil rupa seorang hamba ya kan segala macam. Ya. Saya rasa itu model dularki yang par excellence lah ya. Tapi maksud gua tapi kan Yesus itu sebagai hamba tidak melepaskan dirinya itu sebagai teman gitu Ya. maksudnya. Itu tidak saling berlawanan maksud gua. Dan ini menarik kalau kita coba terapkan dalam praktek gereja adalah saat seorang hamba Tuhan itu berelasi dengan jemaatnya, tidak hanya dia sebagai servant yang memberikan segalanya untuk jemaat ini gitu kan, dia menjadi yang pertama menjadi yang terakhir dan segala macam. Hmm. Tapi dia juga tidak akan kalau misalnya si hamba Tuhan dan juga jemaat ini saling mentreat one another sebagai sahabat, itu juga menjamin si hamba Tuhan itu tidak akan kekeringan, tidak akan burn out Oh karena iya, iya. ujung-ujungnya bukan dia doang yang mengerahkan segalanya tapi juga Tapi kita semua gitu, jemaatnya kita saling semua. memberi gitu loh. Jadi kalau ada ini ya which is nanti kembali lagi ini seperti Allah Tritunggal bukan gitu. Ini merupai akan very koresis Allah Tritunggal. Jadi mereka setiap pribadi saling memberi tanpa ada kekurangan dan mereka saling terpenuhi oleh pribadi yang lain. Jadi saya rasa itu ya beautiful ya. Itu harusnya yang kita usahakan itu. Tapi yang pasti berarti para gembala, hamba Tuhan dan jemaat yang menggembalakan juga, penatua misalnya, dia kan Hmm. mesti bau domba ya, nggak boleh bau yang lain ya. Iya betul. Iya Ya betul. itu istilahnya, saya senang sih, gembala bau domba dong. Masa gembala baunya serigala kan Iya nggak betul. bisa dong gitu ya. Iya iya. Which is uh, ya ini reminder for all of us ya, maksudnya ya. Mungkin kita juga baunya lebih ke parfum yang kita pakai instead of bau domba gitu, karena kita keep the distance away, washing around dan segala sesuatu, but that's not how it's supposed to be Ya. gitu ya. Oke, kita selesai sampai di sini mungkin, Nat. Thank you to Oke. ini ya, thank you for Thank everything, you thank you again. sudah join di Common Room. Mungkin next time kita bisa bicara yang lain. Ada ide apa selanjutnya? Belum ada sih. Belum Belum ada. ada. Ya itulah Common Gue Room, cuma kita tunggu agak ide ada, dari Filbert ya. Gue actually tunggu it's impromptu. glosolalia, bro. Divinasi ya, Iya, divinasi. divinasi. Oke, thank you Nathan, and thank you Oke, everyone. Ya, God bless thank you semua. Filbert, everyone. Bye-bye.